Reza dari BICC, saya sudah bersama Maudy Ayunda siang ini. Terima kasih Maudy. Halo, selamat siang. Selamat dengan siang. Senati. Nah, Apa ini kita kabar, Mbak? ngobrol-ngobrol baik tentunya. Maudy juga semoga baik. Baik. Pertanyaan pertama adalah, bangga nggak sih Maudy presidensi G20 Indonesia tahun ini? Bangga sekali. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kesempatan untuk menjadi tuan rumah presidensi G20 itu kan hanya kesempatan 1 dari 20 tahun ya. Jadi kita baru mendapatkan kesempatan lagi 20 tahun lagi. So it's a very unique opportunity. Yang kedua, karena kita menjadi tuan rumah, kita punya ruang untuk setting di agenda. Apa saja nih topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, even yang memimpin persidangan di KTT ini 2 hari ini adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri gitu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa dan ditambah lagi juga manfaat spillover effects yang kita dapatkan karena ada banyaknya delegasi yang masuk gitu ya, dan kontribusi terhadap perekonomian pun juga ada gitu. Jadi kita patut banggalah, it's a big opportunity and a big thing. Masyarakat juga harus ikut bangga ya. Iya dong, iya. Apalagi kemarin kalau kita intip atau mundur sejenak, kemarin Maudy sempat datang ke GWK juga. Itu titik yang sangat spesial karena performance yang sudah dipersiapkan dan juga tempat dan lokasi di GWK yang sangat magical, sangat dekat dengan alam. Itu sangat megah, dan bukan hanya megah tapi juga sangat representatif gitu, karena setiap performance yang diperlihatkan itu merepresentasikan banyak daerah di Indonesia. Jadi kebayang nggak sih fusion tarian dari Sabang sampai Merauke gitu dengan musik yang sangat exciting, tarian dan nyanyian yang sangat captivating gitu. Jadi saya yakin sih, dan saya kebetulan duduk bersama dengan delegasi dari Swiss dan mereka senang dan sangat terkesan gitu malam itu. Nah, ini kita tentu tadi Maudy bilang patut berbangga, apalagi juga efeknya tentu harapannya bisa sampai ke masyarakat juga. Betul. Sebenarnya tapi bisa dijelasin nggak Maudy, peran lalu juga nanti dampak G20 ini untuk Indonesia nih secara khusus apa sih? Jadi mungkin yang tadi aku udah agak share sedikit, tentunya ada sisi efek diplomasi ya. Secara diplomasi it's a big opportunity. Tapi di luar itu ada juga spillover effects nih yang mungkin nggak terlalu sering dibahas. Karena dengan adanya presidensi G20 ini, dengan banyaknya delegasi yang datang ke Bali dan ke Indonesia, itu sebenarnya memiliki kontribusi ekonomi gitu untuk UMKM, untuk ketenaga kerjaan, dan kita juga diberikan pokoknya itu ada datanya gitu bahwa we are benefiting too economically from that. Di luar dari diplomasi yang tadi aku udah bahas ya, bahwa ini juga kesempatan yang sangat luar biasa secara diplomasi. Oke. Nah, sebenarnya kan Maudy ini di sini menyasar kelompok-kelompok milenial dan juga zilenial gitu ya. Kalau dengan mungkin mereka adalah kelompok yang harus didekatinya dengan komunikasi yang berbeda. Ya, nah, Maudy bisa jelaskan sedikit mungkin ya secara umum sebenarnya G20 terutama buat kaum milenial dan zilenial supaya semakin paham gitu apa sih gunanya ini untuk kita, apa Maudy? G20 itu adalah forum multilateral yang digunakan untuk tackling global crisis ataupun membahas topik-topik pertumbuhan ekonomi gitu ya, atau topik-topik ekonomi as a whole. Jadi dari sisi itu aja sudah penting. Tapi mungkin teman-teman di rumah gitu bisa melihat dari sisi ini deh. Bayangin banyaknya isu-isu yang sebenarnya sifatnya kolektif gitu. Misalnya pandemi, misalnya krisis iklim itu. 2 topik itu adalah contoh bahwa kita itu sebagai dunia nggak bisa sendiri-sendiri gitu mencari solusi dari masalah-masalah ini. Dibutuhkan gotong royong, dibutuhkan kolaborasi, sharing of best practices. Dan itu yang aku lihat sendiri terjadi di beberapa meeting-meeting ini gitu. Bahwa best practices itu shared dan sebagainya. Jadi penting sekali. Dan di luar itu
lahir juga inisiatif-inisiatif dan guidance untuk policy making ke depannya gitu. Dalam topik-topik yang sangat relevan buat anak muda. Seperti krisis iklim itu tadi, karena kita yang akan mewariskan dunia ini gitu kan ya. Digital transformation, anak-anak muda lah yang digital natives gitu kan. Terus global health architecture, yang itu juga akan mempengaruhi kesiapan kita kalau misalnya nanti ada pandemi atau ada krisis kesehatan lagi global ke depannya. Jadi ini tuh semua sebenarnya kan untuk kita yang akan mewariskan dunia ke depannya juga. Jadi relevansinya sangat tinggi dan biasanya kalau komunikasi sama anak-anak muda memang ya seperti biasa kita harus temukan mereka di sosmed and they really care about action. Jadi selalu angle-nya itu apa nih hasilnya, apa yang sudah berhasil dieksekusi, gitu sih. Jadi pasti Maudy sudah melihat nih antusiasme mereka ini seperti apa sih. Kita akan ngobrol abis jeda Maudy, jadi saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Siang akan segera kembali. Dari BICC Nusa Dua Bali, saya masih bersama tim juru bicara G20 Maudy Ayunda. Maudy tadi udah ngobrol cukup banyak, tapi kita bicara soal anak mudanya nih. Maudy kan banyak juga mensosialisasikan G20 lewat medsosnya. Nah, sebenarnya antusiasme anak muda di G20 ini tuh kayak apa sih Maudy? Mungkin kita ngebahas anak muda dulu ya. Antusiasme mereka itu sebenarnya besar sekali even di luar G20. Even kita ada data yang menunjukkan bahwa 80% anak muda di Indonesia itu peduli dengan isu-isu seperti krisis iklim misalnya. Gitu. Jadi antusiasme itu sudah ada. Nah di presidensi G20 ini penyalurannya itu ada di beberapa acara gitu ya. Khususnya di engagement group Y20, Youth 20 yang memang memfokuskan ke isu-isu anak muda. Disitulah anak-anak muda memilih sendiri agenda apa saja yang harus diangkat. Isn't that powerful? Jadi yang diangkat ketenaga kerjaan, krisis iklim, digital transformation, diversity and inclusivity. Itu empat focus areas-nya gitu. Jadi ruangnya sudah ada dan yang lebih keren lagi lensa yang diangkat di dalam semua pembahasan di dalam Y20 itu selalu menggunakan lensa keadilan dan juga inclusivity and diversity gitu. Jadi kelompok-kelompok rentan dan interest dari grassroots gitu atau dari masyarakat dari berbagai daerah itu benar-benar dikejar untuk bisa disuarakan juga akhirnya di meeting-meeting utamanya. Itu yang saya diskusikan juga dengan para chair Y20 gitu ya. Jadi keren sekali involvement anak-anak muda di sini gitu. Itu juga sesuai dengan target inklusivitas G20 berarti kan yang masuk ke dalam anak muda. Berarti kalau topik-topik tadi yang milih anak muda sendiri, bisa dibilang ini relate banget sebenarnya sama anak muda topik-topik G20. Relate banget. Yang Y20 itu kan memang berfokus pada kepentingan anak muda. Tapi kalau kita ngelihat yang general pun 3 isu prioritas itu ya kan, energi terbarukan, transition energy, health, and then also digital transformation, itu 3 topik yang mau nggak mau akan sangat relevan untuk anak-anak muda karena kalau kita ngelihat jangka waktunya itu jangka waktu yang sangat panjang, it's forward looking. Kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan atau ide-ide yang akan memprotek bumi dan dunia kita ke depannya yang akan diwariskan ke anak-anak muda. Jadi tidak heran sih kalau misalnya anak-anak muda cukup antusias karena topik-topik yang diangkat tuh dekat gitu dengan mereka sehari-hari. Tapi ini kita sudah selesai. Sore nanti Presiden akan memberikan press conference yang berarti diakhiri presidensi G20 di Indonesia, kita akan serahkan ke India. Tapi what's next Maudy? Ini kan sudah selesai, tentu harapannya nggak selesai sampai sini aja. Ada nggak sih ke depannya kira-kira nih untuk anak muda dan juga isu-isu yang tadi sudah mau diceritain? Ya, mudah-mudahan presidensi G20 ini bisa menumbuhkan lebih kuat lagi semangat semangat dan motivasi untuk benar-benar memecahkan masalah-masalah global ini bersama. Itu sih yang aku dapatkan juga sebagai tim jubir karena melihat kolaborasi dan gotong royong yang terjadi di pengalaman ini. Dan yang kedua memang mungkin harus ada sambutan juga ke depannya untuk anak-anak muda karena policies atau
inisiatif yang kita hasilkan di presidensi G20 ini perlu ada yang melanjutkan, perlu ada yang di follow up untuk akhirnya bisa tereksekusi dan terjadi dan juga berkelanjutan itu tadi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak muda tetap menjaga semangat itu, karena semangat itu harus tetap kita jaga nih, supaya kerja keras dan juga diskusi yang kita buahkan selama presidensi ini bisa semakin berimpact lagi. Benar, dan ada kerja nyatanya begitu ya nanti ya, karena nggak sampai di sini aja. Tapi itu berarti termasuk, kalau ada isu salah satu yang dibahas juga adalah digital transformation kan. Nah kalau kita ngomongin digital kan juga erat banget sama anak muda kan, Maudi. Nah, itu gimana, Maudi? Digital transformation itu hampir muncul di setiap pembahasan meeting kalau saya lihat gitu ya. Mau itu ngomongin women, mau itu ngomongin trade, mau itu ngomongin apapun, pasti itu menjadi topic of point. Cuman yang saya lihat juga dibahas di Y20 ini khususnya buat anak-anak muda adalah bagaimana digital transformation itu agar aksesnya merata. Karena digital transformation mau nggak mau pasti terjadi gitu. Tapi gimana caranya supaya tidak memperparah kesenjangan, ya kan? Betul. Jangan sampai hanya satu grup atau satu negara saja atau satu daerah saja apapun itu yang mendapatkan akses yang proper, sementara yang lainnya tidak. Jadi itu sih angle yang aku personally suka banget, karena ya itu menggunakan lensa keadilan dan juga inklusivitas yang memang sangat diangkat di Y20 gitu. Jadi itu sih, that's my comment on digital transformation. Dan semoga harapannya tadi bahwa Indonesia sudah selesai, tapi akan berlanjut lagi nanti di kepresidenan India, lalu setelahnya akan ada berikutnya. Iya. Terima kasih, Maudi. Terima kasih sudah berbagi cerita. Waktunya. Berarti presidensi selesai, juru bicara juga sudah. Terima kasih untuk kerja juga selama 1 tahun terakhir ini. Thank you, Maudi. Sehat selalu. Terima kasih.